bagaimana melayani itu dengan penuh empati, bagaimana melayani itu betul-betul dengan rasa tanggung jawab, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyerah. Bahkan kalau menghadapi customer yang sulit sekalipun, tetap harus mengedepankan kecerdasan emosi. Ini juga bagian dari yang harus kita siapkan kompetensi di bidang ini. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saat ini kita kembali berjumpa di acara favorit kita semua, wawancara khusus perspektif baru, tentu saja bersama saya, Hayat Mansur. Sahabat perspektif baru, saat kita mengurus suatu dokumen di kantor pemerintah seperti kelurahan atau kecamatan atau kantor wali kota atau kantor kementerian, tentu kita semua menginginkan dan mengharapkan mendapatkan pelayanan publik yang baik atau yang prima. Nah, saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu diantaranya adalah dengan meningkatkan kompetensi aparatus sipil negara untuk bisa berdampak pada pelayanan publik. Hari ini kita akan wawancara khusus dengan narasumber yang kompeten menjelaskan mengenai peningkatan kompetensi aparatus sipil negara, yaitu dengan Bapak Dr. Sugeng Haryono, yaitu Kepala Badan Pengelola Sumber Daya Manusia di Kementerian Dalam Negeri. Halo Pak Sugeng, salam sehat selalu. Salam sehat juga Pak Hayat Mansur, Bapak Ibu pendengar semuanya. Ya, nah mungkin kalau beberapa aparatus sipil negara yang bertugas di bawah Kementerian Dalam Negeri mungkin sudah mengenal dengan Pak Sugeng dan suaranya. Pak Sugeng, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan dambaan dan harapan masyarakat. Dalam kaitan ini, penyelenggaraan pelayanan publik yang prima sangat ditentukan banyak faktor. Tapi salah satu yang utama adalah kompetensi dan profesionalitas dari sumber daya manusianya. Nah, apa saja sih upaya-upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Kemendagri untuk menghasilkan ASN, aparatus sipil negara yang profesional dan kompeten? Oke, terima kasih Pak Hayat. Sebelumnya saya koreksi sedikit, tadi kalau BPSDM itu singkatan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, jadi bukan pengelola. Jadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri, kita singkat dengan istilah BPSDM, Kemendagri. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, saya pikir juga upaya kita semua, upaya dari pemerintah, untuk bagaimana supaya ASN itu profesional dan kompeten dalam pelayanan publik. Yang pertama, kita mundur agak jauh dulu ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di sana ada perintah bahwa semua institusi pemberi pelayanan publik, pemberi layanan kepada masyarakat, wajib untuk menerapkan dua hal. Yang pertama, menyusun standar pelayanan publik. Ini sebagai acuan bagi semua institusi pemberi layanan publik tentang standar sistemnya, mulai dari inputnya, prosesnya, sampai hasilnya. Bahkan ketika masyarakat keberatan dengan suatu layanan, ada standar penanganan pengaduannya. Di sini, alhamdulillah, Kementerian Dalam Negeri sudah punya yang namanya SIOLA, Sistem Informasi Online Layanan Administrasi. Untuk hampir sebagian besar layanan administrasi yang diberikan oleh semua unit kerja eselon 1 di Kementerian Dalam Negeri. Sudah online. Jadi sistem. Ya, kita sudah mengedepankan kepada sistem yang di dalamnya, kalau namanya sistem itu sudah sangat objektif. Tidak ada lagi unsur personal di dalamnya. Nah, kemudian di Undang-Undang 25/2009 ini juga penegasan bahwa setiap instansi pemerintah, pemberi layanan publik juga wajib untuk menyusun dan kemudian menempelkan maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan ini berisikan tentang kesanggupan dari pimpinan, unit kerja di situ, dan semua jajarannya untuk melaksanakan standar pelayanan publik. Ini satu. Yang kedua, kemudian, tadi pertanyaannya masalah kompetensi. Untuk bisa memberikan layanan publik yang terbaik tadi, tentu kita membutuhkan ASN yang kompeten. Nah, kompeten di sini kita bisa pilih ke dalam tiga hal. Yang pertama adalah kompeten pada sisi kognitif. Dia harus punya pengetahuan yang memadai. Maka disinilah tugas kami untuk melaksanakan berbagai program pengembangan kompetensi. Salah satu di antaranya adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Ada juga bentuk lainnya, misalnya bimbingan teknis. Ada juga sosialisasi, pelatihan kerja. Itu semua adalah bentuk dari
pengembangan kompetensi itu menyasar terutama misalnya pada ranah kognitif, peningkatan kemampuan, wawasan, gitu, pola pikir, pemahaman. Tapi yang lebih penting lagi nih Pak Hayat, ini aspek yang kedua, yaitu terkait dengan kompetensi pada ranah afeksi. Afeksi itu terkait dengan, katakanlah kita sebagai kecerdasan emosional. Bagaimana melayani itu sepenuh hati, tidak setengah hati. Bagaimana melayani itu dengan hati-hati, tidak sekehendak hati. Ya, bagaimana melayani itu dengan penuh empati, bagaimana melayani itu betul-betul dengan rasa tanggung jawab, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyerah. Bahkan kalau menghadapi customer yang sulit sekalipun, tetap harus mengedepankan kecerdasan emosi. Ini juga bagian dari yang harus kita siapkan kompetensi di bidang ini. Ya, misalnya kita menggunakan istilah hospitality, ada unsur keramah tamahan di sana, supaya orang juga senang yang mendapatkan layanan. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga sangat penting, apa yang disebut sebagai skill dan termasuk attitude perilaku. Inilah kompetensi yang di tataran lapangan, kalau kita sebut biasanya sebagai street level birokrasi, birokrasi yang langsung berhadapan dengan publik, dengan masyarakat, dengan dunia usaha, inilah yang juga harus terampil cekatan dia, memproses dokumen, cekatan untuk merespon, gitu ya. Dan kemudian tadi diimbangi lagi dengan kecerdasan emosi yang bagus dan tentu saja dilengkapi lagi tadi dengan kecerdasan kognitif yang memadai, bahwa dia memahami aturan, proses, dan seterusnya. Ini semua kami kemas di dalam program pengembangan kompetensi yang biasanya orang kenal sebagai pendidikan dan pelatihan. Padahal itu hanya salah satu bentuk dari pengembangan kompetensi, ada berbagai bentuk lainnya. Salah satunya adalah pendidikan dan pelatihan. Oke, itu kira-kira Pak Hayat Wajur sebagai gambaran umumnya. Pak Sugeng, tadi telah dikatakan bahwa upaya peningkatan kompetensi itu menyasar pada 3 tujuan, yaitu kognitif, pengetahuan, kompetensi, dan attitude atau perilaku. Nah, sebenarnya bagaimana sih kondisi atau status kompetensi ASN saat ini dan apa yang diharapkan ke depannya, Pak? Baik, terima kasih. Ini menarik. Bagaimana existing kondisinya? Nah, existingnya kalau kita lihat sebetulnya bisa dari gambar umumnya kan seringkali ada survei tentang tingkat kepercayaan publik, tingkat kepuasan publik kepada pemerintah. Alhamdulillah sih terakhir ini tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah bagus, di atas angka 70. Ini juga mencerminkan kepuasan ini kan juga masyarakat itu gampang menilainya. Ketika mereka membutuhkan layanan, itu apakah layanan itu mengacu kepada 3 hal, faster, better, dan cheaper, tidak. Siapapun pihak yang membutuhkan layanan, pasti menginginkan layanan yang cepat, lebih cepat dari sebelumnya. Pasti membutuhkan layanan yang lebih baik katakanlah dibanding dengan era-era sebelumnya, dan kemudian lebih murah, syukur gratis. Ini ukuran yang gampang sekali masyarakat membandingkannya. Apalagi dia pernah mengurus dokumen yang sama sekian tahun yang lalu dengan saat ini. Gampang sekali membandingkannya. Dari situ biasanya kalau berbagai lembaga survei, dan ini minggu ini sudah dirilis, tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah, terutama terkait dengan layanan, itu cukup tinggi. Ini satu gambaran yang kita harus syukuri. Tentu saja itu bukan satu-satunya data yang bisa menampilkan tentang kepercayaan publik tentang layanan pemerintah. Ada hal lain yang kita bisa lihat dari layanan pemerintah, misalnya nih, kalau kita sering lihat nih, di kolom surat pembaca, di Kompas, bagaimana keluhan-keluhan, apa yang berkembang di dalam misalnya WA Group, ini ternyata masih ada juga, tapi kita melihat bahwa di tengah upaya memperbaiki sistem, termasuk tadi misalnya semua harus punya standar pelayanan publik. Bahkan sekarang boleh didokumentasikan, boleh dikomplain. Ya, apalagi ada evidence tertentu, cepat ditindaklanjuti. Nah, makanya kita melihat dimensi lainnya selain tadi pada tingkat kepercayaan kepada pemerintah, maka kita juga harus melihat riak-riak yang masih muncul. Ada beberapa kasus, ada beberapa fenomena di lapangan yang ternyata nih, ini lebih banyak Pak Hayat, sifatnya oknum, yang ternyata belum terlalu memahami tentang standar pelayanan publik. Yang misalnya masih ada layanan yang tidak sesuai dengan standar waktu, standar proses, standar mutu, bahkan misalnya ini ada yang melakukan penyimpangan abuse of power, penyimpangan kekuasaan, ya misalnya ini ada yang memutipan, memungut, ya.
padahal sudah tidak boleh. Nah, inilah fakta, tetapi ini riak, ini kecil-kecil. Kalau secara umum, ya bukan karena saya perspektif dari sisi pemerintah, tapi alhamdulillah secara umum sudah banyak dilakukan pembenahan dan masyarakat sudah mengakui itu meskipun sekali lagi ada oknum di lapangan yang karena satu dan lain hal, apakah itu pada sisi kognitifnya yang kurang pemahaman, ataukah itu pada sisi afektifnya yang tadi kecerdasan emosinya yang belum dikedepankan, misalnya begitu gampang untuk marah dan seterusnya, tidak sabar gitu. Ada pada tataran skill yang cenderung lambat dan seterusnya, psikomotorik. Pak Sugeng, bagaimana sih standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh Kemendagri agar publik tahu nih, oh ini memenuhi standar, oh kalau di sebelah sana kurang atau di sana di atas dari standar. Jadi tadi yang disebut dengan standar pelayanan publik itu sudah diatur di undang-undang. Di dalamnya meliputi komponen misalnya input. Input itu apa saja yang perlu disampaikan, misalnya begini. Orang mau melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, ya bagi pejabat daerah nih, minta izin ke Kementerian Dalam Negeri, ya apa yang harus dilampirkan? Surat undangan dari negara yang mengundang, kemudian siapa yang mau berangkat, kapan waktunya, apa tujuannya, udah jelas juga semua, by evidence, by dokumen. Nah, ini ada standar waktunya. Kalau semua dokumen sudah lengkap dalam waktu 1x24 jam, maka kami harus menginformasikan secara online apakah ini proses lanjut atau tidak. Tentu saja kalau sudah lengkap semua di checklist, prosesnya lanjut. Dilanjutkan kepada unit pengolahnya. Unit pengolahnya misalnya dalam hal ini, kalau kami kan misalnya pejabat daerah mau keluar negeri nih, kepala daerah, maka unit pengolahnya adalah di Ditjen Otonomi Daerah misalnya. Di sana akan mengolah. Itu pun ada standar waktu. Yang kemudian nanti persetujuan dari Menteri Dalam Negeri atau atas nama Menteri Dalam Negeri diupload kembali. Nah, ini ada batas waktu yang sudah diatur per jenis layanan. Memang tidak semua sama, misalnya harus 3 hari, 4 hari, tidak. Misalnya Pak Hayat, ini kalau terkait izin pelayanan terkait dengan evaluasi dokumen rancangan perda tentang APBD. Itu kan dokumennya tebal nih Pak Hayat. Bisa di atas 200-300 lembar, tebal sekali dokumennya itu. Tidak mungkin hanya 2-3 hari, karena kami harus cermat. Apalagi kalau tergesa-gesa kami memberikan persetujuan, sementara dari sisi dokumen itu berpotensi masalah, maka ini juga berbahaya. Maka antar layanan satu dengan layanan lain, ini sudah ada standar waktunya yang sudah kita hitung nih. Dan itu pun standar waktunya dihitung berdasarkan standar maksimal waktu. Boleh kurang dari itu, malah lebih bagus. Sudah ada. Itu silakan nanti teman-teman ini para pendengar yang terhormat bisa mengakses di Siola Kemendagri. Di sana ada jenis-jenis layanan, kemudian masing-masing layanan itu perlu inputnya apa saja, berapa lama, sampai dengan menjadi output. Sudah ada di sana. Jadi secara terbuka sekali sudah ada. Bahkan kalau melampaui itu silakan komplain, silakan adukan. Gitu. Ini yang kami Pak Hayat, ini yang coba kami benahi. Dan tugas kami di BPSDM bukan kelayanannya itu, tapi tugas kami kepada siapapun pemberi layanan harus kompeten. Kompeten misalnya mengoperasikan peralatan, menggunakan komputernya. Kompeten untuk memverifikasi dokumen. Kompeten dia untuk kemudian memberikan respon yang cepat dan seterusnya. Itu tugas kami di BPSDM. Kami tidak memberikan layanannya itu, tapi tugas kami memastikan siapapun pihak yang memberi layanan harus benar-benar kompeten. Supaya comply dengan standar pelayanan publik tadi. Nah, berbicara mengenai pengembangan kompetensi, tentu saja ini berkaitan dengan pengembangan karir. Nah, pengembangan karir ini menjadi salah satu aspek penting yang wajib dikelola oleh setiap instansi. Hal ini untuk menjamin dan memastikan bahwa keberadaan ASN sebagai aset sumber daya manusia yang dapat terus berkembang dan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Nah, bagaimana Pak upaya-upaya untuk pengembangan karir ASN ini dan juga peningkatan kompetensinya, Pak? Baik, terima kasih Pak. Ini menarik pertanyaannya. Jadi gini, di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Jadi kalau kita bicara ASN itu di dalamnya ada 2 hal. Di sana ada PNS, Pegawai Negeri Sipil, dan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. 2 inilah yang disebut sebagai ASN. Di dalam Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ditegaskan bahwa
Pola karir ASN itu berdasarkan sistem merit yang disebutkan Pak Hayat tadi. Sistem merit itu artinya berbasis kepada prestasi kerja. Jadi seseorang sekarang di Kemendagri sekarang banyak ini eselon 1 masih muda-muda. Ya, tapi karena memang prestasinya. ASN ini terus terang harus setiap orangnya adalah orang yang apolitik, tidak berpihak kepada politik. Kita menjadi pelayan publik, kita menjadi pelaksana kebijakan publik, menjadi perekat NKRI. Dan kita tidak boleh berpolitik, kita harus objektif, harus profesional. Nah, disinilah karir seseorang berbasis kepada kompeten tidaknya. Nah, kompetensi di sini, kalau kita bicara kompetensi di Pak Hayat, ada 4 kompetensi. Ini di dalam Undang-Undang ASN ada 3. Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kemudian di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ditambahkan 1 kompetensi lagi, yang namanya kompetensi pemerintahan. 4 kompetensi ini sebagai persyaratan, katakanlah kita sebut sebagai administratif. Orang harus punya dulu evidence-nya, buktinya sudah mengikuti diklat. Tapi yang jauh lebih penting kemudian adalah bukan keikutsertaan dia di diklat. Dalam bahasa Bapak Menteri Dalam Negeri seringkali disebutkan bahwa orang ikut diklat bukan karena kewajibannya, bukan karena persyaratan jabatannya, tapi karena dibutuhkan untuk meningkatkan kualitasnya dalam bekerja, dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan mindset-nya. Jadi itu yang kita butuhkan. Dengan sejumlah, katakanlah kita sebut sebagai sertifikat, atau kami nyebut sebagai surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Baik itu teknis, manajerial, sosial, kultural, maupun manajemen pemerintahan tadi, kita pastikan bahwa orang-orang itu benar-benar bisa menerapkan ilmunya secara kompeten. Itulah yang akan menjadi tangga terbaik untuk dia bisa karirnya cepat, bagus. Karena semata-mata sekali lagi prestasi kerja. Dan prestasi kerja ini instrumen utamanya adalah kompeten tidaknya seseorang. Maka kami di BPSD ini Pak Hayat, selain melaksanakan pengembangan kompetensi, kami juga melaksanakan apa yang disebut sebagai sertifikasi. Menguji seseorang pejabat itu sudah kompeten atau belum, dan terbit sertifikat kompetensi. Dan ini berlaku sekarang ini tidak hanya bagi ASN, bahkan misalnya di Undang-Undang Cipta Kerja, itu untuk mereka yang bekerja di jasa konstruksi, sudah harus ada sertifikat kompeten. Nah, sertifikat kompeten ini kemudian dibuktikan setiap harinya dengan dia bekerja benar-benar kompeten, comply tadi dengan standar pelayanan publik. Dari situlah ini menjadi tangga terbaik untuk seseorang karirnya melesat dengan bagus. Dan ini sekali lagi ini yang kita lakukan Pak Hayat. Makasih. Tadi dikatakan bahwa peningkatan kompetensi ini salah satunya adalah untuk perubahan mindset ya. Selama ini kan, mohon maaf, di masyarakat sering sekali mengatakan di kantor pemerintah itu katanya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah gitu ya? Iya. Karena ada hashtag atau tagar itu bangga melayani bangsa. Nah, perubahan mindset ini yang mau diubah oleh pemerintah dalam ini Kemendagri, yaitu kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah menjadi bangga melayani bangsa. Betul, jadi begini, 27 Juli 2021 yang lalu, Bapak Presiden kita sudah meluncurkan core values ASN. Jadi ASN ini kan berlatar belakang nilai-nilai yang berbeda nih, nilai agama, nilai budaya, macam-macam. Maka kita diikat dengan nilai-nilai inti yang sama yang disingkat dengan istilah akronimnya berakhlak. Bernya itu adalah berorientasi pada pelayanan. Siapapun ASN, orientasi utamanya adalah melayani, bukan dilayani. A-nya adalah akuntabel. Akuntabilitas ada 2, akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas finansial, keuangan. Uang yang diberikan harus bisa dipertanggungjawabkan. Outcome-nya apa? Kemudian K-nya adalah kompeten. Nah, kita bicarakan dari tadi Pak Hayat, kompeten. Nah, tadi ada 4 jenis kompetensi. Kemudian H-nya adalah harmonis. Dalam hubungan kerja dengan customer, dengan pihak yang diberikan layanan, hubungan di kantor harus harmonis. Baru kemudian L-nya loyal. Loyal itu tidak sekedar hubungan atasan bawahan, tapi loyal dalam konteks terhadap 4 konsensus nasional. Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, harus loyal. Tidak boleh kita punya nilai-nilai lain yang bertentangan dengan 4 konsensus nasional. Baru kemudian A-nya itu adaptif. Setiap ASN harus adaptif dengan perubahan, dengan aturan, dengan perkembangan zaman, dengan IT, dan seterusnya. Baru kemudian yang terakhir adalah K, itu kolaboratif. Setiap ASN itu bukan single player. Setiap ASN itu adalah pemain tim. Itu adalah tim player yang bekerja bersama-sama. Baru kemudian ada hashtag tadi, bangga melayani bangsa. Jadi satu kebanggaan bagi ASN ketika kita bisa memberikan layanan yang terbaik kepada siapapun pihak yang kita layani.
Itulah kebanggaan kita melayani bangsa melalui masyarakat, melalui customer, dunia usaha, pihak ketiga, dan seterusnya. Jadi ini saya yakin bukan jargon. Ini terus kami sosialisasikan, dan bahkan ini akan menjadi alat ukur untuk menilai setiap tahun bagi seseorang, ya pengganti dari DP3, jadi sasaran kinerja pegawai. Kinerja pegawai diukur dari penerapan core values ASN berakhlak dan hashtag tadi, bangga melayani bangsa. Ini sedang dirumuskan dalam bentuk kriteria untuk menilai apakah orang sudah mengerjakan tugas sesuai dengan berakhlak belum, sudah melaksanakan tugas bangga melayani bangsa belum, itu ada ukurannya. Saya pikir itu Pak Fayat. Terima kasih. Terakhir Pak, mengenai bahwa ini katanya bangga melayani bukan jargon gitu kan, tapi bisa juga akan menjadi alat ukur. Nah, sampai saat ini apakah hashtag atau mindset yang sedang dibangun bangga melayani bangsa itu dengan ASN berakhlak itu telah mampu mengurangi kasus-kasus KKN di kementerian? Baik, ini berproses. Kalau dalam pengertian mengurangi kasus sangat signifikan. Apalagi sekarang begini, kita ini kan dikontrol oleh publik, dikontrol oleh masyarakat. Ya, masyarakat boleh bersuara, apalagi kalau disertai dengan evidence, dengan bukti. Dan pasti diproses. Di internal Kementerian Dalam Negeri ada institusi yang namanya Inspektorat Jenderal. Di sana ada Inspektorat Khusus, unit kerja eselon 2 INSKHUS, yang menangani pengaduan dari masyarakat. Boleh masyarakat mengadukan. Kalau ternyata misalnya nih tadi, kalau bisa dipermudah, kenapa jadi dipersulit? Ternyata praktiknya dipersulit, boleh diadukan. Bahkan cepat langsung direspon. Yang kedua misalnya, ternyata dalam pola karir seseorang tidak mengedepankan sistem merit. Misalnya ada polusi, apalagi ada korupsi. Ini alhamdulillah sudah jauh berkurang. Sekarang ini kalau mau jujur, paling tidak dari hasil survei dari KPK, ya di tingkat kementerian lembaga itu tingkat trust masyarakat tentang terjadinya korupsi itu lebih tinggi. Tidak terjadi korupsi artinya masyarakat sudah lebih trust bahwa tidak terjadi korupsi. Sudah agak bergeser ke tempat yang lain yang saya yakin teman-teman Pak Hayat dan para pendengar lebih paham bergeser ke mana. Tapi alhamdulillah kalau di institusi pelayanan publik seperti kami di Kemendagri ini sudah jauh lah lebih capable, kami lebih akuntabel dalam hal pemberian publik. Karena dikontrol sekarang. Apalagi kalau sudah by sistem secara online. Kita tidak bisa mengintervensi sistem yang online tadi. Kalau online mengatakan sudah harus di-upload, ya harus kita upload. Tidak bisa lagi harus menerima dokumennya, ketemu langsung. Nah ini menghendaki untuk upload, ya sudah masyarakat sudah bisa ngeprint sendiri dari daerah. Tidak perlu datang ke Jakarta. Ini cara untuk menekan secara efektif tentang penyimpangan dalam layanan. Oke, terima kasih Pak Sugeng atas penjelasannya. Jadi dari penjelasan Pak Sugeng kita mengetahui bahwa saat ini aparatur sipil negara terus meningkatkan kompetensinya untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan publik. Jadi tugas kita sebagai publik adalah terus melakukan kontrol publik. Terima kasih, sampai jumpa dalam wawancara khusus perspektif baru berikutnya.